acara itu acara yang ya biasa aja sebetulnya gitu. Namun ada sekelompok yang memang tidak menginginkan mungkin barangkali acara itu, sehingga. Selamat sore Pak Wamen, ini sebenarnya apa nih Pak yang terjadi gitu Pak, dan apa sih sebenarnya tujuan dari dialog semalam itu? Ya, jadi sebetulnya kan dialog itu kan juga bukan yang pertama ya yang kami lakukan ya. Kami berusaha untuk, jadi begini Mbak, kan program pemerintah ini kan banyak. Kemudian banyak juga dengan sekarang ada sosial media, perkembangan media, kemudian semua orang bisa berbicara. Kami melihat bahwa banyak hal itu kemudian tidak terjelaskan dengan atau terjelaskan dengan secara detail jelas di media atau di sosial media karena potongan-potongan video itu. Jadi kami berinisiatif, dan bukan hanya kami, banyak juga anggota kabinet lain dengan forum yang berbeda. Kami berinisiatif untuk bagaimana kita ini bisa hadir menjelaskan sekaligus mendengar gitu ya. Jadi ini adalah satu wujud bahwa memang Presiden Prabowo beserta seluruh perangkat pemerintahan kita ini kan ya bisa dikatakan, saya boleh mengatakan kita mencoba memakai jalur yang demokratis. Kita ketemu dengan semua pihak. Saya sebagai Wakil Menteri Pertanian ya ketemu dengan kelompok petani, ketemu dengan kelompok mahasiswa, ketemu dengan kelompok manapun ya. Dan ini bukan, maksud saya ketemu dengan kelompok mahasiswa di UGM ini juga bukan yang pertama. Jadi saya sudah ketemu dengan beberapa elemen mahasiswa yang lain di kota yang lain, di tempat yang lain juga gitu. Dan tujuannya kan tentu saja menghadirkan anggota kabinet, kemudian menjelaskan hal-hal yang memang perlu dijelaskan. Orang boleh bertanya apa saja. Bahkan kami dalam forum itu selalu mengatakan, adili kami, tanya kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan berikanlah kami kesempatan untuk bisa kemudian berdialog dan berdiskusi dengan para audiens. Audiensnya dari mahasiswa di kampus itu, ada juga mahasiswa dari kampus sekitar, termasuk juga dari masyarakat, bahkan ada dari HIPMI, ada dari Kadin gitu juga ikut. Nah, kemudian bertanya gitu, sebetulnya swasembada itu bagaimana, sebetulnya Danantara itu apa, sebetulnya MBK itu bagaimana. Terus kemudian termasuk juga bahkan Mbak ya, bahkan dalam dialog itu kita bisa dapat atau menerima masukan. Ternyata di desa si mahasiswa itu misalnya irigasinya rusak, harus diperbaiki. Maka itu menjadi satu keluhan dari bawah yang kemudian saya sebagai Wakil Menteri Pertanian saya bereskan gitu. Atau misalnya ada keluhan terkait urusan tanah, urusan apapun dengan Pak Nusron juga bisa langsung. Jadi ini bukan hanya tujuan kami untuk ibaratnya itu memaksakan menerangkan kepada orang, bukan, tapi kita bisa ketemu dengan semua kalangan, kita sama-sama 0-0 gitu, sama-sama punya itikat baik untuk bisa berdiskusi dan berdialog. Kami menjelaskan apa yang perlu dijelaskan kepada audiens, bahkan juga audiens diberi kesempatan untuk bertanya pertanyaan apa saja, dan juga audiens juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan. Jadi ada bottom up dalam rangka sebagai mata dan telinga pemerintah, katakanlah begitu, tapi juga ada fungsi kami sebagai corong untuk menjelaskan program pemerintah kepada kalangan banyak gitu, banyak kalangan, termasuk dalam hal ini adalah kelompok mahasiswa. Gitu sih kira-kira sih Mbak. Sebetulnya tidak ada yang spesial gitu, tidak ada yang terlalu yang dihiperbolakan gitu. Jadi suatu hal yang biasa aja sebetulnya. Baik Pak Wamen, ini sebenarnya suatu acara yang begitu baik gitu ya, ruang diskusi Pak. Namun sebenarnya Pak Wamen, ini apa yang terjadi begitu Pak Wamen, sehingga akhirnya dialog pada semalam itu timbul ataupun yang memicu ricu tuh seperti apa sehingga akhirnya dibubarkan, terpaksa dibubarkan Kak? Apa yang memicu kericuan Pak? Acara sih gini, saya mungkin coba jelaskan ya. Acara sempat jalan ya, saya sudah sempat presentasi, menjelaskan beberapa hal, termasuk juga kami sampaikan di forum itu, saya, Pak Nusron maupun Pak Budiman, kita sampaikan, Anda boleh bertanya apa saja, Anda boleh mengutarakan apa saja, mari kita diskusi, mari kita berdialog yang baik, bottom up, kemudian top down, kita ada corong dan ada mata telinga tadi yang saya jelaskan di depan tadi. Nah kemudian setelah berjalan sekitar mungkin 30-40 menit ya gitu kira-kira, dan suasananya oke gitu, kondusif ya, dan kami ke segmen berikutnya kalau tidak salah ada pemutaran video Tio ya, saudara Tio yang dia menuduh bahwa ada seseorang yang naruh sesuatu, GPS di mobilnya gitu. Kemudian ada sekelompok mahasiswa yang kemudian teriak-teriak. Nah kami biasanya itu satu hal yang memang biasa di tempat yang sebelumnya itu, kami kalau ada yang teriak juga kita fasilitasi, kita kasih mic,
"You utarakan, you apa? Kok teriak-teriak ini apa yang kau mau utarakan?" gitu. Biasanya kami begitu, Mbak. Jadi kalau ada orang teriak, orang boleh mengeluarkan semua unek-uneknya, tapi dalam kerangka yang damai gitu ya. Selama ini begitu. Nah, cuman ternyata teriakannya tuh memprovokasi gitu, kemudian ngumpul ya. Sebetulnya audiens yang lain sekitar 400 orangan sih kondusif ya. Cuman ada sekitar mungkin ya 20-30-an orang gitu. Kami nggak tahu tujuannya apa. Saya pikir memang mau mengutarakan sesuatu, makanya kita kasih mic ya, sama MC dikasih mic gitu. Tapi ternyata maunya diskusinya tidak dilanjutkan dan seterusnya gitu. Dan saya Pak Nusron dan Pak Budiman stay di panggung cukup lama. Kami merasa, maksud saya, karena tujuan kami baik, kami juga izin kepada pihak kampus dengan baik, kami selenggarakan, kami beritahu jauh-jauh hari, kami ada panitia dan lain-lain. Jadi memang acara itu acara yang ya biasa aja sebetulnya gitu. Namun ada sekelompok yang memang tidak menginginkan mungkin barangkali acara itu, sehingga setelah bertahan sekitar setengah jam di dalam, kemudian kami akhirnya keluar karena memang tidak mungkin dilanjutkan diskusinya. Terus kami masuk mobil dan kami berencana pulang. Ternyata mobil kami dihadang. Nah, mungkin dihadang, mungkin sekitar 10-15 menit gitu, nggak bisa jalan. Terus ada orang di luar teriak-teriak nyariin di mana Pak Nusron dan di mana Pak Daryono. Akhirnya kami merasa kalau ada dicari orang ya kami turun dari mobil, kami kemudian bertanya kepada mereka apa gitu. Jadi maunya bagaimana gitu. Kemudian mereka saut menyaut lah ya, namanya suasana gitulah. Kami sih nggak ada persoalan sebetulnya. Kemudian mereka menginginkan diskusi. Udah akhirnya kita duduk di aspal, Mbak. Kita duduk di aspal, di jalan, terus mereka duduk juga gitu, terus kemudian kita diskusi. Setelah diskusi ternyata memang ya nggak nyambung antara keinginan kami untuk berdiskusi, sementara adik-adik yang tadi ya, yang sekelompok tadi itu kemudian tidak menginginkan diskusi yang jual beli diskusi yang sepadan gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kita ya sudahlah, ini nggak bisa dilanjutkan diskusinya. Akhirnya kita keluar, naik mobil, terus kita pulang. Itu aja sih sebetulnya. Jadi saya di forum ini ya, di tempat ini Mbak, saya ingin sebetulnya terima kasih dan juga minta maaf kepada adik-adik yang lain yang secara baik datang dengan niatan baik untuk berdiskusi, kemudian tidak bisa terpenuhi keinginan untuk berdiskusi dengan kami. Gitu. Dan ini saya sesalkan kejadian ini, tapi saya tidak menyesal. Ya, maksudnya kami ini kita sesalkan, tapi saya tidak menyesal karena memang niat kami niat yang baik. Kami siap berdiskusi, termasuk adik-adik, sekelompok adik-adik yang memang kemarin mungkin barangkali belum tersampaikan secara jelas ya karena teriak dan lain-lain. Kami siap. Kalau memang perlu diskusi lagi, ayo kita ketemu lagi di Jogja boleh, di kota lain boleh, atau mungkin saya undang ke Jakarta boleh, saya undang makan siang di kantor Kementerian Pertanian juga oke, nggak ada masalah. Intinya kami ingin diskusi dalam kerangka demokrasi gitu. Baik, Pak Wamen, ini infonya tadi Anda dipanggil Presiden begitu Pak. Apa tanggapan Pak Presiden terkait dengan hal yang terjadi? Enggak, kita bicarain yang lain lah. Itu ya beliau tahu ada kegiatan itu tapi nggak terlalu disinggung sih. Ya membahas urusan pertanian, kan saya kapasitas saya kan Wakil Menteri Pertanian Mbak. Jadi ya bertanya terkait perkembangan hilirisasi pertanian kita bagaimana, kemudian perkembangan swasembada, perkembangan cetak sawah, perkembangan macam-macam lah. Terus kemudian termasuk khususnya tadi dipanggil Presiden ya, beliau menanyakan kan ke depan kan akan ada kemarau yang akan kita hadapi ini udah mulai ya di pertengahan Juni ini, Juli, Agustus puncaknya, nanti September udah mulai turun, September akhir sudah mulai hujan lagi. Jadi ya kita mitigasi risiko dari kekeringan atau dari kemarau ini bagaimana. Kami kan sudah nyiapin pompa, kemudian irigasi perpompaan, perbaikan irigasi dan lain-lain kan sudah kelihatan. Insya Allah Kementerian Pertanian siap untuk menghadapi musim kemarau ini, Mbak. Gitu. Baik, Pak Wamen, lalu ini kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengakomodir begitu ya keluhan, kritikan dan juga masukan nih dari mahasiswa, dan pesan untuk para mahasiswa untuk kedepannya seperti apa, Pak? Yang jelas saya pribadi mungkin barangkali termasuk juga Pak Nusron atau Pak Budiman ya, dan saya kira seluruh anggota kabinetnya Presiden, kita siap untuk diskusi dan berdialog. Jadi kan kemarin saya katakan ya, di dunia ini kan ada 4 jenis manusia kan. Ada manusia yang tahu bahwa dia tahu, dia orang bijak, kita harus berguru sama dia. Ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, maka itu orang yang bodoh,
yang hanya perlu diajari, ada orang yang tidak tahu kalau dia tahu. Itu adalah orang yang sedang tidur, maka tinggal kita gugah atau kita bangunkan supaya dia terkonfirmasi dan tahu bahwa ternyata dia tahu. Dan yang terakhir yang harus kita hindari kan adalah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu yang kira-kira. Nah, kami merasa adik-adik mahasiswa ini kan secara intelektualnya juga bagus, apalagi adik mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri yang prestis ya, semacam UGM dan perguruan tinggi negeri yang lain. Dan saya kira untuk masuknya aja susah ya, dan itu kami merasa punya intelektual yang baik. Dan kami merasa dua hal. Jadi barangkali adik-adik ini tahu bahwa dia tidak tahu, maka harus diberitahu. Atau mungkin dia tidak tahu kalau dia itu tahu, maka harus kita bangunkan supaya ternyata bahwa mereka adalah sosok yang tahu. Itu aja sih Mbak. Sebetulnya banyak hal kan, orang mempermasalahkan apapun kan bisa jadi karena memang tidak terinformasi dengan benar, atau bisa jadi memang ada masalah dalam program-program pemerintah, maka masalahnya ada di mana, maka kita perbaiki, kan begitu Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian RI, sudah bergabung. Kalau boleh nambah ya itu tadi Mbak, saya Sudaryono beserta seluruh kawan-kawan barangkali rekan-rekan Wakil Menteri maupun Menteri di Kabinet, kami adalah sesuai dengan arahan Presiden, kami komit terhadap demokrasi. Kami siap untuk hadir jika dibutuhkan, kami siap diundang dan bahkan kami siap mengundang bagi pihak siapapun untuk bisa berdiskusi terkait khususnya adalah program-program pemerintahan Prabowo Gibran. Baik Bapak, berarti diskusinya terbuka ya? Ya, diskusi terbuka, biasa aja sih sebetulnya ya. Baik Bapak, sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di Ayu Sore. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih waktunya, terima kasih.